Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mantek Romo Pandit Fili dengan NIM 2255202093. Saya mahasiswa dari Universitas Nurul Huda, Prodi Informatika semester 5. Baiklah, di sini saya akan melakukan hosting dan mendemokan aplikasi yang telah saya buat. Pertama, bahan yang kita butuhkan ialah file zipnya itu sendiri, kemudian file database dan unzippernya. Kemudian kita buka web tempat di mana kita akan melakukan hosting. Nah, di sini saya akan melakukan hosting di Infinity Free. Setelah membuka webnya, di sini kita buka file manajernya. Kita buka htdoc. Nah, kita akan melakukan upload file di htdoc. Setelah melakukan upload, di sini kita akan menjalankan file unzippernya terlebih dahulu agar kita bisa mengekstrak data di inventory system ini dengan cara kemudian slash unzipper.php. Nah, di sini langsung kita unzip saja. Setelah itu kita cek kembali apakah sudah teranzip. Setelah teranzip, file yang ada di dalam folder ini akan kita keluarkan dan dibuat sebaris dengan file di sini. Nah, setelah filenya berhasil kita pindahkan, di sini kita hapus saja folder kosongnya tadi. Kita hapus saja file zipnya juga. Kemudian unzippernya. Nah, setelah kita mengupload file zipnya, kemudian kita upload file database-nya. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat database. Di sini kita create database. Kemudian di sini kita beri nama database. Kita beri nama database kita, terserah kalian mau kasih nama apa. Kemudian create database. Setelah itu kita buka php-admin-nya. Di sini karena saya sudah menyiapkan database-nya, jadi saya akan tambahkan database-nya melalui terminal. Di sini saya sudah menyiapkan database-nya berupa terminal. Tapi jika teman-teman ingin membuat database sendiri, itu lebih baik. Go. Nah, di sini database-nya sudah saya buat. Setelah
membuat database, kita balik lagi ke file manager. Kita rubah. Di sini coba kita buka alamat web kita terlebih dahulu. Baiklah, setelah kita setting database, kita sudah setting untuk koneksi SQL-nya. Di sini kita coba untuk membuka webnya terlebih dahulu. Berikut domainnya akan saya salin. Kemudian saya akan pastekan di sini. Nah, berikutnya adalah tampilan login dari aplikasi yang saya buat. Di sini kita klik username-nya serta password-nya. Nah, ini tampilan awal dari aplikasi saya. Ada produk, ada kategori, ada transaksi, riwayat transaksi, serta logout. Di sini kita coba untuk tambah produk. Namun untuk kita nambah produk ini kita perlu menambahkan kategorinya terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menambahkan kategori yaitu makanan. Kemudian simpan. Kemudian saya akan menambahkan kategori lagi yaitu minuman. Kemudian simpan. Setelah membuat kategori, di sini kita baru bisa membuat produk. Misalnya, di sini saya akan menambahkan makanan yaitu coklat. Kita pilih kategorinya yaitu makanan. Kemudian kita tuliskan stoknya yaitu 20 pieces misalnya, satuannya pieces. Kemudian kita klik simpan. Nah, kira-kira beginilah tampilannya. Kemudian kita menambahkan lagi produk untuk minuman, misalnya Sprite. Tapi ini tidak di endorse ya guys. Misalnya stoknya sekitar 20 botol, satuan botol misalnya, pieces aja lah, pieces. Kemudian kita klik simpan. Nah, sini akan tampil, dan di database nya juga ini akan tampil ini. Misalnya kita buka database nya ya, karena
misalkan tadi kategoris. Nah di sini akan tampil kategorinya. Kira-kira seperti itulah. Kemudian misalnya di sini kita mau melakukan transaksi, agak ngelek ini kan. Misalnya ada produk coklat. Nah di sini ada pilih tipe yaitu masuk dan keluar. Misalnya masuk ada, kalau misalnya masuk itu kayak ada tambahan stok. Misalnya ada tambahan stok sekitar jumlah 30 gitu kan. Nah, di sini kita simpan. Nah, maka riwayatnya di sini akan tertera masuk, dan untuk produknya, nah, di sini untuk produknya akan bertambah yaitu 50. Maaf ya jika misalnya agak ngelek-ngelek, di sini sinyalnya susah memang. Dan ini stoknya akan bertambah. Kemudian misalnya kita akan nambah transaksi untuk coklatnya, ada yang beli misalnya. Kita pilih coklat, tipe transaksi keluar. Misalnya ada sekitar 10 pieces keluar. Kemudian simpan. Nah, di sini akan tertera juga keluar. Nah, misalnya kalau kita mau melihat riwayat transaksi di sini, kita juga bisa membuat print out, cetak untuk riwayat transaksi kita. Nah, kira-kira seperti inilah tampilan printoutnya. Kita bisa melihat riwayatnya, kita bisa melihat total transaksi, total barang masuk, dan total barang keluarnya. Kemudian fitur apa lagi ya? Untuk kategori sudah. Oh iya, fitur hapusnya. Nah, di sini misalnya kita mau menghapus sprite lah ya, kita hapus. Nah, di sini akan ada tampilan JavaScript-nya, konfirmasinya. Misalnya kita klik OK, maka akan terhapus. Kemudian untuk kategorinya ya, misalnya kita tambah kategori lagi. Nama kategorinya makanan ringan lah ya, kita akan. Kemudian kita simpan. Nah, coba di sini kita akan hapus. Nah, sama di sini juga akan tampil JavaScript-nya. Nah, setelah itu akan terhapus. Kemudian untuk transaksi produk sudah, kategori sudah, transaksi sudah, dari transaksi. Iya, di sini juga ada kayak filter ya. Misalnya transaksi tanggal berapa gitu, tanggal akhirnya berapa, tanggal mulainya berapa. Misalnya tipe transaksinya apa, terus produknya apa, misalnya di sini tipe transaksinya untuk bagian masuk. Nah, misalnya kita pencet filter. Nah, maka di history ini akan terfilter untuk khusus tipe transaksi yang bagian masuk saja. Kira-kira seperti itu. Dan bisa kita cetak printout juga. Mungkin itu saja fitur yang bisa saya tampilkan dari aplikasi yang saya buat. Kemudian di sini saya akan melakukan logout. Nah, di logout juga di sini saya buatkan sebuah konfirmasi JavaScript, yaitu apakah Anda yakin ingin logout. Jika kita mencet cancel, maka kita akan dibatalkan. Jika kita memilih OK, maka kita akan dikeluarkan. Kira-kira seperti itulah. Nah, untuk akun dari username dan passwordnya tersendiri ini, kita tidak menerima apa ya, kayak buat akun gitu. Jadi kita langsung buat akun langsung di database-nya. Itu untuk fitur keamanan juga itu. Jadi kita langsung buat di database-nya, bukan buat melalui tampilan bagian seperti ini. Baiklah, mungkin itu saja aplikasi yang bisa saya tampilkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.